masih dijemur di tiang, padahal zaman sekarang zaman laundry ya kan? Iya. Iya bang, itulah. Naikin dia, Kak. Masalahnya dia nggak ngirim permintaan. Gitu. Tolong kita naikin lagi ya, yang lain ya. Nih, saya nggak tahu nih orang waras atau enggak nih. Nah, ini dia anak bapak. Hei gadis tua, hei nggak punya anak, mandul kau itu. Peranakanmu busuk, peranakanmu busuk, tahu nggak? Peranakanmu busuk, nggak punya anak kau tuh, kena laknat kau itu. Astaga Tuhan. Peranakanmu busuk, nggak punya anak, kau Bang pesudal. Islam atau Kristen bang? Pesudal. Abang Islam Kristen bang? Pesudal, ngapain ngurus agama saya pesudal? Astaga. Turun bang, kasihan kali bang hidupmu bang. Naik langsung gila gitu loh. Itu tolong ya pasiennya siapa ya? Di ini nih ya. Langsung disuntik ya biar tenang gitu. Sesuai ajarannya gitu. Emang kayak gitu. Astaga, masih ada orang kayak gitu hari gini. Hari gini masih kejang-kejang. Lemah. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Nah gitu. Astaga. Kasihan. Sebenarnya kita tuh bukannya apa-apa ya. Kasihan. Ini makin mempermalukan agama mereka loh. Ini tindakan mereka ini tindakan-tindakan apa ya kalau saya bilang ya. Tindakan ceroboh gitu loh. Terlalu apa ya, isi hatinya penuh kedengkian gitu. Tolong sering-sering diruqyah ya sama dibekam. Kasian banget gitu. Nah nih, kita lihat lagi nih ya. Kita naikin nih. Oh nggak bisa sih. Nih, ada lagi nih yang kejam. Kasian ya, ajaran mereka nih. Halo. Islam Kristen bang? Islam. Oh Islam. Silakan Islam, mau bertanya apa Islam? Amsal 7 ayat 18 sampai 19 itu maksudnya apa? Coba mau baca ayat berapa tadi, Bang? Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Coba baca ayat 20 sama 21-nya, Bang. Yang ditanya apa, yang disuruh apa? Iya, jawabannya di 20 dan 21. Ya kan? Iya, jawabannya di ayat 20 dan 21. Makanya jawab dong pertanyaannya. Ya iya, jawabannya di Amsal 7 ayat 20 dan 21. Pertanyaanmu 18 19. Jawabannya di 20 21. Makanya baca. Ya baca dong. Jawabannya di ayat 20 dan 21. Silakan. Makanya baca dulu. Oke, silakan dibaca lah. Ayat 20 dan 21. Buku-buku siapa? Oh, pertanyaan Abang apa? Pertanyaanku kan maksud arti di Amsal 7, 18, 19 itu apa? Itu pertanyaannya. Saya bacain ya. Amsal ya Bang ya? Iya, Amsal 7. Amsal 7 ayat 19 sampai 20 ya kan nih ya. Amsal 7. Oke. Dengerin ya Bang ya. Yes. Dengar ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya. Katakanlah kepada hikmat engkau lah saudaraku ya, supaya engkau dilindungi dari perempuan jalang. Dengerin dulu dong. Tengok. Nih, ini nih. Semoga nih ya, denger ya. Hai anakku, peganglah perkataanku dan simpanlah perkataanku dalam hatimu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan binal yang licin perkataannya. Ya, masuk ke pertanyaanmu nih, disuruh hati-hati ya. Ya, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku tidak di rumah. Nah, dijawab nih. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarlah perkataanku, perhatikanlah, jagalah hatimu dari membelok ke jalan perempuan itu. Gitu loh. Karena banyaklah yang terluka dan tewaslah, dan sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Tuh Bang.
Jadi jawabannya adalah Bang, sini Bang, call me down. Hai. Jadi dari pertanyaan Abang, ya, kata Tuhan Yesus, Abang harus keluar dari perempuan yang menawarkan, yang begitu-begituan. Kayak di surgamu ya, di Anaba 33 gitu ya, yang disediakan perempuan-perempuan yang jalang begitu. Bang ya, suruh hati-hati Bang, jangan mau kalau ada perempuan yang bilang, ayo kita memuaskan birahi gitu. Jangan, nanti di sorga mendapatkan perempuan-perempuan yang begitu, jangan mau Bang. Ya, makasih ya Bang ya. Gitu, nggak boleh, teman-teman nggak boleh ya. Itu adalah nasihat, ya. Kitab Amsal itu memang memuat banyak sekali nasihat supaya kita terhindar dari perempuan-perempuan yang suka menawarkan syahwat. Ini nggak perlu dijelasin panjang lebar, baca aja tuh ayat 20-nya ya. Ia membawa sekantong uang. Ia merayu orang muda itu dengan bujukan dan kelicikan bibirnya. Nih, disuruh hati-hati. Nah, apalagi untuk si Hafiz tadi ya, yang sering-sering micet-micet gitu ya. Jangan ya, nih baca dong Amsal supaya kamu jangan tergoda. Jadi jawabannya adalah di ayat berikutnya ya. Gak usah dijelasin Bang, baca aja. Oke? Tuh, gak boleh ya, nggak boleh. Kita naikin lagi ya. Teman-teman jangan lupa ya, tap-tap sama ini nih, nge-share gitu ya. Halo. Oh, masih muter-muter dia. Tak pakai akun tambahan. Something about na 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 na. Oke, halo Irwan. Mana nih? Akhirnya banyak yang baca Alkitab. Iya dong, harus banyak yang baca Alkitab. Juma aja sampai mau murtad ya, mengaku iman rasuli ya. Keren banget emang Alkitab kita ini ya. Dari benci jadi cinta gitu. Bagus. Ya, dipertahankan ya, rajin baca kitab Alkitab ya. Itu. Kita naikin yang lain ya. Jangan gampang kejang-kejang nih, ada pusing. Halo, pusing. Halo juga, selamat siang Kak. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Kak. Silakan, mau bertanya apa? Ya Kak, saya sebagai Kristen yang memang manusia yang banyak berdosa ya. Jangan ngaku dosa sama saya Bang, sama imam aja Bang. Enggak, saya mah nggak ngaku, orang lagi ngomong. Iya, kalau ngaku dosa di gereja ya. Jangan di sini. Oke. Kita naikin yang lain. Semua orang juga berdosa Bang, udah santai aja Bang. Ya, ngaku dosanya itu kepada Tuhan aja. Oke, kita naikin yang Agatha Amsal yuk. Iya Bang, harus bertobat Bang. Nih, lucunya gini kan. Itu marilah kita memuaskan birahi pada perempuan jalan. Gimana ceritanya perempuan memuaskan birahi sama perempuan? Halo Cimo Medong. Iya, nama saya Joshua Kak. Nah, bang anjingnya dijauhin dulu Bang. Saya kan. Iya bentar. Iya anjingnya di depan pada. Ada yang mau ditanya silakan. Gini Kak, apa namanya? Mau tanya terkait kan om saya sudah kemarin meninggal kan Kak. Nah terus dia kan dulu kan awalnya Kristen, habis itu dia kan nikah Buddha. Nah terus sama istrinya itu kan sudah waktu pas
mau sakit kerasnya kemarin itu kan istrinya udah nggak mengakui kalau dia udah bukan suaminya lagi. Dia mengakui kalau dia om saya sudah bukan suaminya lagi gitu. Nah, otomatis kan kita sebagai keluarga ya sudah, kalau misalnya kamu tidak mau mengakui itu sebagai suami, ya kembalikan ke keluarga gitu. Kita sampai mama saya juga udah bawa pendeta untuk dibaptis secara percik Kak gitu. Nah, terus abis itu kan gak lama meninggal kan. Nah, tapi istrinya itu memaksa bahwa nanti adatnya ini melakukan proses pemakaman secara Buddha gitu. Nah, kita itu kan kayak bertentangan, apalagi si istrinya bilangnya mau dibakar dan mau dilarutkan ke laut. Nah, kita kan sebagai orang Kristen tidak meyakini seperti itu kan, Kak. Nah, maksudnya kan apakah boleh tuh kita kalau sebagai keluarga mengikuti dan mengiyakan permintaan istrinya atau gimana, Kak? Oke, saya jawab ya, saya mute dulu ya, anjingnya saya berisik banget ya. Oke, di dalam iman Kristen memang tidak diperbolehkan untuk kremasi gitu ya, jadi sebaiknya jangan dikremasi gitu. Tapi kalau udah terjadi ya mau kayak gimana lagi gitu. Tapi kalau ada permintaan seperti itu jangan ya, karena apa? Kita itu harus kembali menjadi tanah lagi gitu. Jadi nggak boleh. Sebenarnya di dalam Kristen nggak boleh kremasi gitu. Apalagi kalau sudah percaya kepada Kristus. Itu Bang Cino Medok. Gitu ya, Bang. Oke, kita ganti yang lain ya. Something but. Mana nih? Ada lagi nih. Tentang abadi. Oke. Halo, Lintang Abadi. Halo, Islam Kristen, Kak. Kristen. Ya, silakan mau bertanya, Pak. Sementara ini saya nyimak saja dulu lah. Siap. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati ya, Bang ya. Shalom semuanya yang baru bergabung, shalom ya, teman-teman. Halo, @76. Halo. Udah Melayu dia ya. Aduh. Sudah makan B2, Oten? Sudah dong. Makan B2 itu enak. Makan B2 lah, makanlah. Karena makan B2 itu bergizi. Selamat pagi. Halo, Udin. Pagi. Islam Kristen, Udin? Ya, saya Islam, Mbak. Oke, Islam. Silakan mau bertanya apa Islam? Gini, Mbak, kalau aku bertanya, Mbak Agatha kan percaya mengetahui hari kiamat. Tolong dong dibacakan di Apaan sih pertanyaannya? Injil Enggak kan Markus. percaya mengetahui hari kiamat? Enggak, Bang. Kami tuh Iya, mengetahui hari Yesus kan kiamat itu taunya itu datang seperti pencuri. Karena Tuhan Yesus bilang, ya bentar. Tuhan Yesus bilang kami itu harus berjaga-jaga. Karena hari di mana dia datang itu seperti pencuri di tengah malam. Kalau pencuri di tengah malam itu, Bang, nggak pernah ngasih tahu, halo, aku mau nyuri gitu. Itu. Gini, Jadi, Mbak, aku belum jadi selesai. kapan hari kiamat itu hanya Tuhan Yesus yang mau dan yang tahu gitu. Kapan Iya, dia tapi datang itu adalah keinginannya. Tapi di ayat ini kok seperti ini, Mbak Agatha. Coba Mbak Agatha dibaca di apa nih? Injil Markus pasal 13 ayat 32-nya. Silakan dibaca. Dia Silakan. itu akan tetapi tentang hari atau jam itu tidak ada yang tahu seorang pun, Tentang hari dan jam bahkan itu. malaikat-malaikat surga. Bentar. Tentang hari dan jam itu. Iya, Tentang hari dan saat itu. dalam ayat ini Yesus tidak mengetahui hari kiamat, sementara Mbak Coba dibaca Agatha yang benar. Coba dibaca yang benar. akan tetapi tentang hari atau jam itu tidak ada
seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat surga dan Tunggu. anak. Tentang hari dan jam itu tidak seorang pun yang tahu katanya kan? Ya, cuman Bapak yang tahu. Kalau Berarti di kalau sini kan dikatakan bentar bang, anak kita nggak tahu. Kita pikir bentar anak bang. itu kan Tentang anak itu- hari, anak ulang lagi bang, Allah itu ulang lagi bang. Bacanya tentang hari dan saat itu akan tetapi. tidak ada yang tahu gitu. Kalau tidak ada yang Ya. tahu, terus Anda mau nanya saya? Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu? Supaya orang tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya tidak dikasih tahu. Tetapi dikatakan di situ hanya Bapa yang tahu. Kalau Yesus itu ada di dalam Bapa, berarti Yesus itu tahu. Tetapi dia tidak mau ngasih tahu. Loh, sebenarnya jawabannya udah di ayat yang pertama. Tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Kalau tidak ada seorang yang tahu, terus kamu mau cari tahu ke saya? Itu artinya Tuhan Yesus nggak mau ngasih tahu kamu. Kalau Tuhan Yesus nggak ngasih tahu, maka tidak ada yang tahu. Pakai bahasa yang benar dong. Nah, pertanyaanmu ini udah berapa puluh kali. Tapi dikatakan kan, hanya Bapa yang tahu. Kalau hanya Bapa yang tahu, sementara Yesus ada di dalam Bapa, otomatis Yesus tahu. Tapi manusia tidak tahu. Makanya Tuhan Yesus tidak ngasih tahu. Sementara yang datang adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang akan datang, masa dia nggak tahu? Itu namanya ayat paradoks. Seolah-olah tidak tahu, sebenarnya tahu. Paham ya? Emang sering ayat paradoks itu ada di Alkitab. Gitu. Contoh lagi ya, Tuhan Yesus tidak membaptis, tetapi di ayat lain dia membaptis lebih banyak. Ya. Itu namanya ayat paradoks. Seolah-olah tidak, tetapi menyatakan sebenarnya. Silakan di googling apa itu arti paradoks. Tuh, oke? Gitu aja nggak ngerti. Itu cuman ini aja, cara kamu memahaminya aja. Hari Jumat Kak, hari Jumat udah berkali-kali lewat. Rekam guys, biar ketangkep nih cewek. Apa yang mau direkam? Orang memberitakan firman pun direkam. Kayak di zaman ini ya, kayak di zaman para rasul ya. Memberitakan firman Tuhan itu dicekal, ditangkap. Astaga tuh. Kalian ini mau kayak Rasul Paulus sebelum bertobat ya? Dulu Saulus, namanya Saulus ya. Rasul Paulus sebelum bertobat memang dia suka nangkepin orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen itu memberitakan firman Tuhan itu nggak diboleh. Kenapa? Banyak yang tobat. Ya, orang menyatakan firman pun, memberitakan firman pun ditangkap. Gak ada kah lagi kebebasan beragama di Indonesia ini? Orang menjawab pertanyaan ditangkap. Kristen menjawab, Islam kepanasan. Lucu ya, Islam bertanya, Kristen pas menjawab ditangkap. Aduh Tuhan. Emang lawak-lawak kalian ya. Astaga. Kristen kan bukan agama. Ya iya, orang Kristen ditangkap. Aneh kan? Halo Sultan. Halo, Halo, Islam Iya. Kristen Bang. Islam. Islam. Silakan Bang, mau bertanya apa? Oke, ini saya tanya tentang Kristen, apa balik tanya tentang Islam nanti? Ya, namanya diskusi antar agama ya. Jadi boleh tanya Boleh jawab. balik tanya gitu ya. Mm-mm. Sekarang saya tanya tentang
Amsal ayat 7, 8, apa ini? 8, 19. Kenapa Bang? Kenapa? Oh, ada yang mau ditanyakan dari situ? Silakan. Ya, Amsal ayat 7, 18, 19. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Bukankah di situ istri diperbolehkan hubungan dengan suami lain? Coba dibaca dulu Bang. Mungkin Abang salah bacanya. Di situ dikatakan jangan ikuti perempuan-perempuan yang menawarkan birahi seperti itu. Disuruh Tuhan Yesus itu jangan mengikuti, ya. Jadi di situ ya kalau Abang memang cuman bisa baca cuman 2 ayat ya kasihan ya. Karena Abang mungkin cuman dengar-dengar dari orang yang pertama, yang kedua Abang nggak baca kisah selengkapnya gitu. Di situ ada seorang perempuan yang menawarkan seperti itu Bang. Menawarkan seperti surganya orang Islam. Ya, berhubungan seks. Nah, di ayat berikutnya, sebentar, di ayat berikutnya Tuhan Yesus itu bilang apa? Jangan kau ikuti perempuan-perempuan yang menawarkan seperti itu. Ya, sebab banyak yang mati oleh sebab bujukan perempuan jalang seperti itu, Bang. Jadi itu adalah peringatan untuk semua orang Kristen, jangan mau dengan perempuan yang menawarkan nafsu birahi, syahwat gitu ya. Suruh berhati-hati Bang. Itu ya. Jadi kalau ada ilah-ilah ya, karena gini Bang, berhala atau pesundal itu namanya adalah ilah-ilah lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi kalau ada ilah-ilah yang menawarkan ada perempuan-perempuan begituan, disuruh jangan mendekat. Gitu ya. Disuruh berhati-hati terhadap perempuan-perempuan jalang yang seperti itu. Perempuan jalang di situ itu adalah penyembahan berhala. Oke Bang? Jadi kalau ada sesembahan yang menawarkan seks ya, harus berhati-hati, harus menjauh. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Ada lagi yang mau ditanya? Boleh saya ngomong sedikit Kak? Enggak usah, bertanya lagi aja. Bang. Ya. Teman-teman hati-hati ya terhadap ilah-ilah lain ya, karena pesundalan di dalam Alkitab itu merujuk kepada penyembahan berhala. Ya, jadi kalau ada sesembahan yang menawarkan birahi seperti itu, kalian itu harus berhati-hati ya, nggak boleh. Kalian harus berpikir cerdas. Jadi kalau ada ilah-ilah atau sesembahan Tuhan-Tuhan yang demikian, menawarkan kenikmatan dunia, menawarkan mantap-mantap, bercocok tanam, kalian harus menghindar. Ya, karena itu adalah bujukan si iblis, nggak boleh. Oke? Ya, jadi kalian tuh harus pinter-pinter ya. Halo, Gloria Domini. Shalom Kak, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saya Kristen, mau nanya dikit. Boleh, ada di kitab Apokaliptik itu kan Wahyu dia bilang tentang angka bilangan 666. Nah kan saya juga pernah dengar itu akan ada chip yang bisa ditempel di tangan atau di dahi ya katanya. Apakah betul nubuatannya akan seperti itu atau gimana ya Kak? Itu pertanyaan saya, makasih. 666 ya, 666 yang di dalam kitab Wahyu itu adalah antikris. 6 itu kan kita manusia diciptakan hari yang ke-6 enggak? Ya. Iya benar Kak. 3 itu adalah lambang Allah. Jadi 66 itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Gitu. Jadi soal chips itu adalah konspirasi. Itu adalah cocokologi, karena di dalam kitab Wahyu itu kita itu perlu mewaspadai banyaknya manusia yang ingin menjadi Allah secara instan. Itu maksudnya 66 itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan chip itu nggak ada. Karena kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan simbol. Gitu. Jadi 666 itu atau 666 itu adalah simbol di mana manusia itu ingin menjadi Allah.
gitu. Itu Bang, kalau terkait tentang chip cap chipmu itu namanya konspirasi, cocokologi itu. Iya, siap. Makasih Kak pencerahannya. Tritunggal Maha Suci memberkati Kakak dan menyertai Kakak senantiasa. Shalom Kak. Halo. Enak ya kalau Oten yang naik tuh enak gitu ya, nggak kayak yang sebelah. Nggak kayak yang sebelah gitu. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, udah dablek, udah nggak tahu apa-apa, ngamuk. Kalau Oten tuh enak gitu. Halo, Tommy Nyong tuh 27 Alphonse. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom Agatha. Shalom Kak. Silakan. Iya, Yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Mau bertanya apa? bisa udah Agatha. Ya ngomong aja, nanya. Enggak, saya cuma agak sedikit hati ini kalau dengar mereka itu baca firman dengan kata nomor gitu atau dengan tidak dengan baik dan benar, sebaiknya nggak usah di Agatha, harus dia bilang, harus dia ucapkan dulu dengan baik, seperti tadi Amsal 7 ayat berapa itu boleh baru kita jawab. Tapi kalau pakai nomor sebaiknya nggak usah lah Kak Agatha, turunin aja atau suruh dia perbaiki dulu cara bertanyanya. Baik, akan saya turunin Bang. Tenang aja ya, host ini bukan host yang kaleng-kaleng gitu ya, nggak tahu ya kan gimana cara berdiskusi. Tenang aja Bang, aman. Sama Agatha tuh serahkan aja semuanya. Agatha ini pengendali kadrun. Agatha ini pengendali botol. Apelo tega, nah ada lagi yang di bawah nih. Apelo tega, nabinya nggak dikubur 3 hari. Oke, ini nggak ada lagi nih kadrun yang mau bertanya nih. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Wah, Bless Me God, lu baru datang kemana aja lu? Apelo tega. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Ya, halo. Ya, Islam Islam. Kristen. Ya, Saya silakan. ingin Ada yang mau menanyakan. bertanya? Saya ingin menanyakan. Tadi kakak bilang bahwa agama sebelah tentang apa itu, tentang seks gitu. Mana bukti agama sebelah di dalam surga melakukan seks gitu? Oh, agama sebelah Abang nggak tahu. Agama sebelah mana? Enggak, tadi kakak bilang agama sebelah. Itu kakak sendiri yang bilang tadi. Saya dengar. Saya Abang tahu rekam nggak tadi. arti agama sebelah? Agama Islam. Saya rekam tadi kakak bilang agama sebelah. Oke, nih Abang ya, melakukan nih seks. saya. Nah, sudah saya rekam tadi kakak. Ya rekam dong, harus direkam. Nah ini ya, ini ustadzmu sendiri ya yang bilang ya. Ya, mana buktinya? Dasar ayatnya itu di An-Naba 33. Udah pernah baca Qurannya? Ayat berapa? Ayat apa itu? Ayat Al-Quran? Iya dong, masa ayat Alkitab. An-Naba 33. Surat apa? Surat apa? An-Naba 33. Surat berapa? Ya kau cari lah. Ayat berapa? Surat berapa? Apa nama ayatnya? An-Naba 33. Bacalah. Enggak, coba baca, jangan cuma tunjukkan itu aja. Oh, emang coba baca. Nanti di sorga nanti gitu Bang nih ya. Dan coba baca. Oke, saya baca, sabar ya. Nih. Nah, baca. Nih. Lama sekali loadingnya. Nih ya, dengerin ya. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki
yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Iya. Sabar bang, didengerin ini Habis malam ustadznya. pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Itu bukan ayat Al-Quran itu. Dengerin Rasul berkata, Bukan ayat Al-Quran. bakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Oke bang, tuh hadisnya tadi udah disebutin. Nah ini ada lagi nih, Ustadz Syam. Bentar ya, ini banyak nih Ustadz kau. Yang tanya-tanyakan ayat Al-Qur'annya di mana? Sabar bang, sabar. Nih, dengerin dulu Ustadznya. Yang sama, apakah benarkah penduduk surga tidak tidur? Nah, Masya Allah ini masih dengan tema yang sama. Jamaah tadi guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya apa saja yang dilakukan penduduk surga di surganya Allah. Nah, ini kita Surganya melanjutkan Allah. lagi pertanyaan yang tadi belum terjawab oleh Ustadz Syam. Nah, Ustadz Syam ini ada utang pertanyaan ya. Apa itu? Langsung Dengan saja, yang apa itu, saja Al-Quran, sih tinjau kesibukan para Al-Quran. penduduk surga dan apakah kesibukannya sama seperti kita di dunia? Silakan Ustadz. Kesibukannya mirip-mirip, tapi kesibukan di dunia itu membosankan. Ada orang di dunia hobinya kerja mungkin, tapi lama-kelamaan capek juga ya kerja. Yang saya tanya ayat Al-Qur'an. Hobinya main game misalnya, tapi lama-kelamaan bosan juga game ini, pengen nyobain game yang baru. Ada orang di dunia hobinya ini, hobinya ini, hobinya ini, tapi pasti akan ada bosannya. Bedanya kesibukan di akhirat tidak akan pernah membuatmu bosan, karena ketika Allah menciptakan sesuatu, misalnya tadi makan buah anggur. Makan buah anggur, diambil lagi buah anggur yang lainnya, kok lebih enak daripada anggur yang pertama. Diambil lagi yang ketiga, kok lebih enak daripada yang kedua. Yang keempat lebih enak daripada yang ketiga, yang kelima, dan begitu seterusnya. Dan maka tidak akan pernah ada bosannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Yasin ayat 55. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Tentang surga Allah katakan kesibukannya, inna ashabal jannah, sungguh penghuni surga itu fi syughulin fakihun, mereka sibuk bersama dengan istri mereka, mereka sibuk dengan pasangan mereka, mereka sibuk mereka sibuk menikmati apa yang telah Allah sediakan kepada mereka. Kita mungkin bayangin, emang nggak bosan apa ya? Maka itu yang membedakan kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Itu istri Rela mereka itu. meninggalkan kenikmatan akhirat karena kenikmatan dunia. Mereka rela meninggalkan ibadah karena memilih kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu sementara dan akan membuatmu bosan. Sedangkan kesenangan akhirat, Masya Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim. Keselamatan, damai terus perasaan kalian, akan peace terus perasaan kalian. Ada orang yang punya duit, ada orang punya harta, ada orang punya rumah mewah, ada orang punya mobil mewah. Tapi lama-kelamaan, apa sih gunanya semua ini kalau nggak ada rasa, setiap ibadah nggak khusyuk, setiap sholat nggak ada rasanya, baca Quran kok nggak pernah nangis, pengen hafal Quran kok gitu-gitu aja. Ada rasa ketidakpuasan di dunia walaupun sudah memiliki semuanya. Ada misalnya yang curhat kepada kami, punya anak soleh, soleha, punya pasangan yang soleh, soleha, akan tetapi ada rasa ketidakpuasan di dalam dirinya. Saya bilang jawabannya satu, karena ini dunia. Karena ini dunia dan ini bukan surga. Kalau mau sesuatu yang tidak akan pernah bosannya, kalau mau sesuatu yang akan selalu merasa puas, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak sih kalau ada ayat di dalam Al-Quran tentang ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Allah katakan dalam surah Al-Furqan, mustaqar wa muqama.
Bisa jadi istana-istana kalian di surga itu tempat tinggal kalian itu mustaqar wa muqama. Bisa jadi tempat tinggal selamanya atau tempat tinggal sementara. Loh, berarti orang nggak abadi dong dalam surga. Kalau ada ayat yang mengatakan bisa jadi sementara gitu. Tidak abadi gimana maksudnya? Sementara karena gini, sementara engkau menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi dalam kesibukan pekerjaanmu untuk menikmati semuanya, Allah bertanya kepadamu, gimana? Mau pindah gak? Oh nggak mungkin ya Allah, di sini udah enak banget. Mau kesibukan yang lain gak? Nggak usah ya Allah, ini udah enak banget. Kata Allah, kalau mau kupindahin yang lebih enak lagi. Oh, kalau mau kukasih yang lebih enak lagi. Karena tingkatannya akan bertambah terus. Maka orang ini yang mengatakan, oh inilah ayat yang Allah katakan mustaqarra wa muqama. Bisa jadi tempat kita permanen, tapi bisa jadi itu cuma temporary. Temporary-nya gimana? Temporary-nya karena Allah menyediakan yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi kalau ditanyakan apakah akan ada kesibukan, ada kesibukannya. Sibuk bersenang-senang, sibuk menikmati apa yang dihidangkan Allah Subhanahu wa taala, sibuk tapi tidak ada capeknya, tidak ada capek, tidak ada bosannya. Dzalika ashabul jannah, untuk para penghuni surga. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, jamaah luar biasa ya, nikmat yang Allah kasih. Jadi Di dalam Al-Quran tiada bidadari. saking begitu banyaknya nikmat Allah di surga nanti. Udahlah, nikmati aja. dengan strepsias. Tuh, udah dikasih. Kata bidadari nggak ada dalam Al-Quran. Muslimin. Dengar. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Dalam Al-Quran nggak ada bidadari. Yang masuk surga, di surga Nggak ada kalimat bidadari dalam Al-Quran. perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Itu Kenapa? Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya suami kamu ke surga sudah oleh Syekh perawan lagi. Baca kitabnya. Judul Tamasya aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Ya, itu ada tadi hadisnya, ada ayatnya. Dibaca dong. Tadi tuh Mana ayatnya yang mengatakan bidadari? Mana ayatnya yang itu tadi kata Ustadz Syam. Dengerin dong kata Ustadz Syam. Nanti kalian itu sibuk, nggak jemu-jemu, nggak ada bosan-bosannya ya. Bahkan katanya kesenangan di dipan-dipan mereka katanya. Di dipan itu di mana? Di kasur. Itu. Mana buktinya adalah Al-Quran mengatakan bidadari. Coba baca An-Nabah 33. Silakan. Enggak ada di situ. Enggak ada kata bidadari. Saya sudah ngaji. Semuanya enggak ada bidadari dalam Al-Quran. Ya wajar kamu bilang enggak ada karena kamu enggak baca nih. Coba sebutkan, coba baca artinya, coba baca. Ada bidadari dalam Al-Quran? Jangan cuma ngomong gitu, nanti bahaya. Ngomong itu ustadzmu yang ngomong. Nih, enggak, ini bukan masalah ustaz, masalah ayat ini. Oke, dengar ya. Dan gadis-gadis Orang bisa mengatakan remaja, apa saja, ini mau tapi dibaca buktinya nih mana? An-Nabah 33 mau dibaca nggak nih? Mau dibaca nggak nih? Kamu mau ngomong terus? Ya, Nih, dengar ya. An-Nabah 33 ya. Dari ayat 31 sampai 35 ya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dan yang beramal soleh mendapat keberuntungan dengan masuk surga. Mereka mendapatkan kebun-kebun besar dan buah anggur. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Usia mereka sebaya. Dan mereka punya gelas-gelas yang penuh dengan hamar. Mereka tidak mendengar kata-kata batil di dalam surga. Sebagian tidak dusta kepada yang lainnya. Nah itu. Tafsirannya mau dibaca nggak? Mau dibaca nggak tafsirannya? Masa surgamu ada perempuan yang berbuah dada montok? Gimana ini? Gimana? Silakan.
Terjemahannya bukan begitu. Oh, yang kayak gimana? So, silakan. Bukan begitu terjemahannya. Salah, ya udah ini Quran Kemenaknya di ini ya. Salah teman-teman. Sultan yang benar ya. Oke, jadi terjemahannya salah ya. Silakan Anda terjemahin sendiri. Silakan. Silakan terjemahin. Di situ nggak ada dalam bahasa Arab nggak ada kata-kata montok di situ. Oh, jadi yang benar apa? Yang benar apa? Kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak ada kata-kata montok di situ. Terus gimana? Yang benernya gimana? Nggak ada. Kalau bahas Islam harus mengerti bahasa Arab dulu. Nih Bang, baca kemudian sendiri baru ya Bang bisa ya. diterjemahkan. Nah, baca sendiri, baca. Coba. Bacalah. Kurang jelas tuh. Baca dong. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagian kenikmatan apa Bang? Baca. Kenikmatan seksual. Dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis. Abang deh yang baca. Abang aja. Baca. Coba ayatnya cuma sedikit kok. Coba ini. Coba dengar. Udah baca. Ini Quran Kemenak ya teman-teman ya. Ini dari NU ya, NU online. Nih coba baca bahasa Arab. Baca bahasa Arabnya dulu. Ya kau aja lah, bacalah. Bahasa Arabnya dulu baca ya. Coba saya baca bahasa Arab dulu. Baca. Wakawa iba atraba. Tahu nggak arti atroba? Artinya tidak sepanjang itu. Perempuan pemuas. Nah, atroba. Kamu harus terjemahkan ini atroba ini apa? Nah, mau tahu nggak? Betul. Coba. Cari terjemahan atroba. Nih. Kau nanti kaget kau. Atroba itu apa? Silakan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagian kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara Tidak ada bidadari di situ. Ini atroba nih. Lu cari tahu deh arti atroba. Ya cari lah. Coba. Ya itu cari arti atroba itu apa? Perempuan apa itu atroba? Mana bidadarinya? Lah ini baca. Bidadari surga yaitu. Akraba bidadari. Nah ini kau baca sendiri deh. Nah baca. Akraba itu apa bidadari? Baca aja. Dari mana ada Pak akraba bidadari? Nah ini baca sendiri ini Quran NU ini Baca dong, baca. Itu gadis molek yang sebaya itu. Ini apa ini? Ini apa? Dari mana? Loh dibaca dong, baca ini apa ini baca? Itu artinya coba dengar. Gadis molek yang sebaya artinya itu. Loh yang atasnya belum dibaca. Ini ya. Atroba itu apa tuh? Coba dengar. Bidadari sorga. Coba dengar saya artikan dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Arab. Wakawa iba atraba artinya gadis molek yang sebaya, jangan kau tambah-tambah. Mana coba saya mau tahu. Itu artinya. Dari mana itu tafsiranmu itu? Coba tafsiranmu itu. Buka dalilnya kayak saya dong. Gadis molek yang sebaya itu. Tafsiranmu dari mana? Itu bukan tafsiran tapi arti dari bahasa Arab. Ya, buka kameramu tuh, saya besarin kamu. Buka datamu. Buka. Yang kau tafsirkan itu dari mana tuh? Buka. Silakan. Buka datamu. Ya. Itu arti bahasa Arab. Aduh, Bang, mukanya Bang ngagetin aja. Bang, jangan muka itu arti bahasa Arab. Glik. Muka lu jangan begitu dong. Kaget gua, anjay. Ini gua makanya males. Nyuruh orang open cam tuh kayak gini, gua kaget. Lu jangan gitu dong Bang, ngagetin orang. Arti bahasa Arab
Itu arti bahasa Arab. Buka dalilnya, buka tafsirannya mana yang kau bilang tadi itu, buka dong datanya, jangan buka kau. Saya kan mengartikan bahasa Arab. 1.400 orang Saya di sini mengartikan kaget. bahasa Arab. Pakai data aja, kayak saya tadi kan buka data, ya kan? Ya kalau kamu nggak terima ya nggak apa-apa, itu kan surgamu, saya nggak ngurusin. Itu. Ya kalau kamu mau bilang salah itu tafsiran ya terserah, itu kan imanmu bukan iman saya. Tuh, saya cuma membacakan yang tertulis. Gadis-gadis molek di dalam surga artinya itu. Mana bidadarinya? Mana? Bang? Ada nggak? Mana bidadarinya? Datanya mana? Lu itu tadi udah saya tunjukin kok, mana bidadarinya. Datamu mana? Itu artinya gadis-gadis molek di dalam Jadi kamu surga. mau bilang Kemenak ini salah, Quran NU ini salah. Ini dari NU loh. Gadis-gadis molek di dalam surga. Ya, kamu yang terserah kamu. artinya itu. Ya, suka-suka kamu tambah-tambah. Iya, enggak, saya nggak ada nambah, Bang. Makanya jangan tambah-tambah. Hei, saya nggak nambah. Ini dari NU online. Ustadz sendiri tadi udah kau dengar, ya udah. Udah, itu urusanmu, itu agamamu. Saya mah nggak urusin agamamu. Kamu kan cuma nanya, tadi kakak bilang ini ada bidadari di mana? Ini. Saya nggak tahu ini saya cuma baca. Itu urusanmu, mau percaya mau enggak, itu kan iman kalian. Kalau di surga kami sih nggak ada yang begini. Gitu loh. Iya kan? Jangan marah dong sama kita. Salahin dong itu yang nulis. Ada. Apa lo tega? Nggak dikasih yang enak-enak. Makhluk apa tadi, Kak? Mana gua tahu tadi makhluk apa, cuman gua kaget pas di open cam. Yang di bawah parah. Itu orang, makhluk apa tadi, Kak? Ya, sudah mama carikan. Ke sana langsung ditaruh sini. Kok ngamuk dia? Loh, naik ke atas. Gue nggak tahu ya itu makhluk jenis apa, gue nggak ngerti. Kaget gue. Auto gue giniin kamera gue. Astaga. Halo, G8 tutul apa ini ya? Halo, G8. Aduh, anaknya. Ini ya, makanya aku bilang kan, teman-teman yang di bawah itu suka, Kak suruh open cam. Gua seringnya kayak gitu nemunya, kaget gua. Makanya anjir kaget gitu loh. Tolong kalian itu jangan nyuruh mereka open cam ya. Suruh buka datanya muka aja. Gua takut. Apela tega. Ini kenapa ada anak-anak semua lagi nangis berantem yang lain? Kenapa ya Tuhan? Aduh. Astagfirullah. Apela tega.